Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video kali ini. Video kali ini adalah video tambahan materi yang mungkin video sebelumnya kurang detail ya. Nah, kita tetap di materi 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Berada di subtema 4, menyayangi hewan, dengan materi yang akan kita dalami adalah 5W plus 1H dan angka senilai. Nah, apa yang dimaksud dengan 5W plus 1H? Nah, 5W plus 1H ini adalah sebuah istilah yang umumnya itu ada saat kita mau mewawancarai atau melakukan suatu tanya jawab. Nah, biasanya ini adalah persiapan yang akan dilakukan oleh seorang reporter atau jurnalis yang akan bertanya kepada narasumber. Nah, untuk apa? Untuk menjamin bahwa informasi itu dapat tersampaikan dengan baik. Nah, 5W1H itu merupakan pokok-pokok dalam teks berita yang menjadi inti informasi dari penyusunan naskah. Nah, 5W1H itu adalah kependekan dari what, who, where, when, why, dan how. Nah, kelima kata ini berasal dari bahasa Inggris ya. Artinya apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Nah, dalam istilah bahasa Indonesia, 5W1H ini dikenal juga dengan adik simba. Kenapa adik simba? Karena adik simba itu adalah kependekan dari apa, di mana, kapan, siapa, M-nya itu mengapa, B-nya itu bagaimana. Jadi ini adalah kependekan dari adik simba. Oke? Jadi 5W plus 1H dikenal juga dengan adik simba, yaitu kependekan darinya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini Miss mau menjelaskan unsur-unsur yang ada di 5W plus 1H ini ya. Nah, yang pertama what, artinya apa? Ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Jadi, bila ada kata what, itu berarti menanyakan tentang peristiwa tersebut. Artinya, menanyakan peristiwa yang terjadi. Where, di mana? Nah, ini berkaitan dengan tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Jadi, dia mau menanyakan. Kata tanya ini untuk menanyakan tempat. When itu kapan? Ini berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi. Nah, kata tanya ini itu untuk menanyakan waktu, kapan waktunya, waktu terjadinya. Who, siapa? Ini berkaitan dengan pelaku peristiwa. Jadi mau menanyakan siapa pelaku yang ada dalam peristiwa tersebut atau dalam cerita tersebut. Why itu mengapa, berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa. Nah, kata tanya ini untuk menanyakan sebab atau alasan. Nah, kenapa peristiwa itu terjadi? Apa sebabnya? Apa alasannya? Apa yang melatar belakanginya? Nah, ini ya. Lalu yang terakhir how, bagaimana. Ini berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa. Atau mau menanyakan tentang keadaan atau kejelasan suatu kejadian. Nah, itu tadi unsur-unsurnya ya. Nah, sekarang kita mau belajar satu-satu dulu untuk 5W plus 1H. W yang pertama itu what, apa. Nah, penjelasannya ini adalah mau mendeskripsikan dengan tugas atau aktivitas atau masalah, tujuan proyeknya yang sedang dihadapi. Nah, kalau tujuannya, apa tujuannya, tindakan prosedurnya, atau mesin yang digunakan dalam aktivitas atau problem tersebut. Nah, contoh pertanyaannya seperti ini kalau what. Apa masalah yang terjadi? Apa aktivitas yang dilakukan? Masalah apa yang muncul saat ini? Nah, itu kalau untuk what ya anak-anak ya, contoh pertanyaannya. Lalu yang kedua, nah contoh kata-katanya lagi yang seperti ini. Masalah apa yang terjadi
tiap tahun di Kota Bekasi? Jawabannya banjir. Atau contoh kedua, banjir apa yang Kota Bekasi? Nah, yang kedua itu banjir apa yang melanda Kota Bekasi? Nah, apakah banjir kiriman? Apakah banjir pasang laut? Nah, ini contohnya untuk apa ya? Lalu yang kedua yaitu tentang who, siapa. Nah, penjelasannya ini kalau siapa mereka yang terlibat, mereka yang bertanggung jawab atau mereka yang mengalami kejadian. Tujuannya untuk menentukan semua yang terlibat dalam sebuah kejadian atau semua yang terkena dampak dari kejadian tersebut. Contoh pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang menemukan masalah? Siapa yang diminta untuk melakukan pekerjaan? Atau siapa yang berpartisipasi dalam kegiatan ini? Nah, ada contoh lagi, contoh lain dari siapa. Contohnya, nah, siapa saja yang terkena banjir? Nah, ini ya, siapa yang bertanggung jawab menangani masalah banjir? Nah, ini contoh-contohnya. Siapa saja ahli-ahli yang perlu dilibatkan atau dihubungi untuk mengatasi masalah banjir? Ini adalah beberapa contoh pertanyaan untuk kata siapa. Lalu ada where, di mana. Nah, where ini mau menjelaskan tentang lokasi atau tempat kejadian masalah yang muncul. Tujuannya untuk menentukan lokasi. Di mana. Nah, untuk menanyakan lokasi atau tempat ya. Nah, contoh pertanyaannya, di mana kegiatan berlangsung? Di mana kejadiannya muncul? Nah, itu. Atau di kecamatan mana saja banjir muncul? Di kawasan mana banjir paling parah? Lokasi mana saja yang tidak terkena dampak banjir? Dari mana sumber muncul terjadinya banjir? Ini adalah beberapa contoh kata where atau di mana. Oke. Kita next masuk ke when, kapan. Nah, kapan ini mau menanyakan tentang situasi terjadi, kapan kejadian berlangsung, atau kapan masalah muncul. Sehingga ini kata tanya untuk menanyakan waktunya. Kapan? Nah, tujuannya untuk menentukan waktu berlangsungnya masalah atau kejadian, durasinya atau frekuensinya ya. Contoh pertanyaannya, kapan terjadinya masalah? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Seberapa sering masalah terjadi? Nah, lalu contoh untuk kata when. Nah, ini dia ya. Kapan biasanya banjir terjadi? Berapa kali biasanya kasus banjir terjadi dalam 1 tahun? Berapa hari biasanya banjir berlangsung? Di bulan apa banjir paling parah terjadi? Di bulan apa banjir mulai terjadi? Di bulan apa banjir biasanya berakhir? Ini adalah contoh-contoh pertanyaan untuk kata when. Jadi kata when ini mau menanyakan tentang menanyakan tempatnya. Ya. Kapan ini untuk kata yang menanyakan waktu. Waktunya. Kapan ini terjadi? Nah, selanjutnya how, bagaimana. Nah, ini adalah bagaimana proses terjadinya masalah atau bagaimana masalah itu muncul. Tujuannya untuk menentukan alur atau proses terjadinya atau munculnya atau berlangsungnya suatu masalah atau kegiatan. Jadi, bagaimana ini adalah kata tanya untuk menanyakan keadaan atau kejelasan. Nah, contoh pertanyaannya, bagaimana urutan terjadi masalah? Bagaimana produksi melambat tiap akhir pekan? Nah, itu contoh pertanyaannya ya. Dan ada lagi contoh pertanyaannya ini. Nah, bagaimana proses terjadinya banjir? Bagaimana kondisi level aliran sungai yang melintasi wilayah Bekasi saat banjir? Mengapa penanganan banjir selama ini? Bagaimana penanganan banjir selama ini? Bagaimana langkah-langkah yang diambil warga tak kala banjir terjadi? Nah, ini contoh-contohnya ya untuk how. Lalu kita next ke why, mengapa. Mengapa ini adalah alasan-alasan munculnya atau terjadinya sebuah masalah atau kegiatan.
Tujuannya untuk menentukan alasan. Nah, jadi kalau kata mengapa ini adalah kata tanya untuk menanyakan sebab atau alasan. Nah, tujuannya untuk menentukan alasan tadi ya, sebab atau alasan. Contohnya, mengapa kegiatan ini diagendakan? Mengapa bisa terjadi hal seperti ini? Nah, itu ya. Atau contoh lain, mengapa banjir bisa terjadi? Apa saja penyebabnya? Apakah banjir terjadi karena curah hujan di Bekasi tinggi? Apakah banjir terjadi karena banyaknya saluran sungai yang mampet oleh sampah di wilayah Bekasi? Nah, ini adalah contoh-contohnya ya untuk kata mengapa. Nah, yang kedua, materi yang kedua adalah tentang pecahan senilai. Ini dia. Pecahan senilai ini adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Nah, pecahan senilai ini menunjuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi mau dia dikalikan, mau dia dibagikan itu harus nilainya sama. Contohnya seperti ini. Ada gambar A, B, C, D. Nah, ketika kita melihat ini, apa yang sedang ada anak-anak pikir? Nah, ini dia. Nah, pada gambar di atas tadi, gambar yang tadi sebelumnya, itu luas daerah yang diarsir di gambar A itu menunjukkan 1/4 dari luas lingkaran. Luas daerah yang diarsir pada gambar B itu menunjukkan 2/8 dari luas lingkaran. Luas daerah yang diarsir dari gambar C itu menunjukkan 3/12 dari luas lingkaran. Dan luas daerah yang diarsir dari gambar C menunjukkan 4/16 dari luas lingkaran. Nah, jadi dari keempat gambar tersebut bisa dilihat bahwa memiliki luas yang sama. Karena apa? 1/4 sama dengan 2/4. Sama dengan 3/13 sama dengan 4/16. Sehingga pecahan-pecahan tersebut dikatakan nilainya sama. Bagaimana menentukan pecahan senilai? Nah, ada dua jenis ya, dikalikan yang pertama dan yang kedua dibagi. Ini yang dikalikan. Contoh 1/4. 1/4 sama dengan 1 dikali 2 dan 4-nya dikali 2 sehingga hasilnya 2/8. Nah, jadi pecahan 1/4 itu sama dengan atau senilai dengan 2/8. Atau bila dia dikalikan 3 pembilang dan penyebut, maka hasilnya itu senilai. Contohnya tadi dikali 2. Kita coba dikali 3. 1 dikali 3 itu 3, 4 dikali 3 12. Sehingga pecahan 1/4 itu senilai dengan 3/12. Nah, yang ketiga, 1/4 dikali 4. Nah, senilai. Berarti mau dikali berapapun dia itu akan senilai. Hasilnya itu akan senilai. Jadi tinggal perhatikan pilih jawabannya A, B, C atau D. Atau misal dia minta misalnya buatlah 3 contoh pecahan senilai dari 1/4. Nah, berarti contoh pecahan senilainya dari 1/4 2/8, 3/12, 4/16. Ini contoh untuk perkalian. Nah, yang kedua itu kita mau melihat dari uraian itu adalah pecahan senilai itu dapat dilakukan dengan mengalihkan pembagi atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya. Nah, contohnya ini. 2/3 sama 28/42. Nah, ini kita mau lihat ya. Ini dia. Karena pembilang dan penyebut itu pada pecahan 2/3 itu tidak bisa dibagi lagi, maka akan dikalikan. Oke. Nah, ini dia. 2/3 sama dengan 2 dikali 2, 3 dikali 2, sehingga dia senilai dengan 4/6. Nah, ini bentuk perkalian ya. Nah, soal tadi yang nomor 1 pecahan 2/3. Ini jawabannya. Jadi 5 pecahan yang senilai dengan 2/3 itu adalah, nah ini dia.
4/6 tadi, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18. Ada satu lagi bisa 14/21. Oke. Cara yang kedua, karena pembilang dan penyebut itu pecahan 28/42, maka kita bisa bagi. Nah, ini dia ya. Jadi ini soal nomor 2 ya, pecahannya ya. Pecahan 28/42 ya, bukan 2/3. Nah, 28/42 lihat, bisa dibagi 2. 28 dibagi 2 itu 14. 42 dibagi 2 itu 21. Sehingga 28/42 itu senilai dengan 14/21. Atau yang di bawahnya. Dibagi sama-sama 14 pembilang dan penyebut. Sehingga hasilnya 2/3. Jadi 28/42 itu senilai dengan 2/3. Nah, begitu juga yang di bawah itu perkalian. Sehingga, nah, nilai pecahan yang senilai dengan 28/42 itu adalah 14/21, 2/3, 56/84, 84/126, dan 112/168. Jadi bisa dibagi dan bisa dikalikan jika memang soalnya bisa dibagi. Nah, ini Miss kasih tugas satu soal saja. Lengkapi soal berikut dengan bilangan tertentu agar terbentuk pecahan yang senilai. Nah, jadi lihat nanti mau berapa dikali berapa atau berapa, yang penting anak-anak isi titik-titiknya itu senilai. Jadi 1/3 itu senilai dengan 3 per berapa, berarti senilai dengan berapa per 15. Begitu juga ada 5 soal, jadi nanti ditulis di notebooknya dan dikirim ke Miss ya. Nah, setelah ini nanti Miss akan kirimkan juga review top test tematik 4. Oke? Nah, sampai jumpa. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan baik dan reviewnya juga dengan baik. Karena ini menjadi top test tematik 4 sebelum kita pembagian rapot PTC. Oke? Bye-bye.